Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas kembali soal nasab. Kenapa? Karena nasab ini masih belum berakhir. Masih banyak yang membahas dan bagaimana sampai saat ini masih belum ditemukan titik penyelesaiannya. Seperti itu. Bahkan masih banyak temuan-temuan baru tentang keabsahan keturunan Ba'alawi. Namun sebelumnya kita intro dulu, guys. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini saya bersilaturahmi kepada salah satu narasumber. Beliau masih sedikit banyaknya tahu masalah nasab tersebut, karena masih banyak seliweran ya masalah-masalah nasab yang baru, berita-berita baru. Bahkan kemarin saya melihat ada berita dari MUI langsung, katanya untuk masalah nasab Ba'alawi ini 100% tertolak. Dari MUI kemarin ya. Dari MUI kemarin ada selebaran bahwa Ba'alawi memang tertolak. Tapi katanya juga itu hoaknya. Kebenarannya seperti apa? Ya, kita tanyakan dulu kepada narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini kan masih penasaran nih masalah nasab. Ya, sudah lama juga kan? Iya. Sudah hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ada kali ya. Masih dibahas aja masalah nasab dan sampai sekarang masih belum ketemu titik terangnya seperti apa. Iya. Bahkan malah makin ramai gitu kan. Ya, menurut sampean gimana ini tanggapannya masalah nasab ini? Apa diteruskan? Terus bagaimana tanggapannya soal berita-berita yang ada? Apa benar? Apa gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ke pokok pembahasan tentang masalah nasab. Sebenarnya kalau kita telusuri masalah nasab, itu yang tergugat dan yang menggugat itu memang semuanya punya keilmuan masing-masing. Sekarang untuk yang menggugat seperti si Imad itu memang sudah mumpuni untuk meluruskan dan memberitahu terkait masalah nasab. Soalnya kayak gini, masalah nasab itu yang digembor-gemborkan sekarang itu terlalu terlalu dibesar-besarkan. Karena apa? Di kita, di Indonesia itu masalah nasab itu tidak begitu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah masalah pertama keilmuannya, sanad keilmuannya, yang kedua masalah ketakwaannya. Itu kalau orang akhlaknya. Yang orang Indonesia, orang pribumi itu mengedepankan itu masalah akhlak yang terpuji. Nah sekarang kayak gini, kalau kita lihat masalah yang sekarang lagi digugat masalah nasab itu dikarenakan tidak sesuai dengan figur yang diceritakan. Sekarang kayak gini, kaum Ba'alawi itu, klan Ba'alawi itu membanggakan dan membesar-besarkan klannya sendiri, seperti kakeknya atau ke atasnya gitu. Kami Kami adalah
cucu Nabi di dalam darah, di dalam diri kami tersambung mengalir darah Nabi. Tapi kelakuannya itu enggak seperti Nabi. Gini, tidak memang mencerminkan. Tidak mencerminkan. Kalau Nabi itu memang jauh lah. Kelakuannya itu lebih terpuji, lebih baik dan banyak lebih kelebihannya daripada kita. Tapi setidaknya apa yang dipatwakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu jangan terlalu jauh. Kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan malaikat. Kita tempat luput dan dosa. Kita dapat tempat luput dan kesalahan. Tapi enggak kayak gitu. Kita kenapa kita menganut agama? Agama itu kan aturan dari Allah. Seperti kayak gini. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu tidak gama kacau. Berarti yang mempunyai agama itu tidak akan kacau hidupnya. Nah, sekarang kayak gini. Yang mengacaukan agama itu kan yang tidak mempunyai agama. Karena apa? Di situ agama itu tidak kacau, berarti yang mengacaukan itu tidak mempunyai agama. Makanya di sini masalah nasab juga karena terlalu jauh ketimpangannya. Karena Nabi itu mencerminkan itu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Nah, sekarang yang mengaku cucu Nabi itu akhlaknya itu lebih buruk. Karena apa? Pribumi itu dibodohi, didoktrin dan tidak bisa berkembang Islam di Indonesia. Karena apa? Didoktrin terus. Didoktrin harus sesuai dengan keinginan para habaib. Makanya kita sebenarnya kayak gini. Orang pribumi itu tidak bodoh. Orang pribumi itu pintar-pintar. Saya yakin orang pribumi itu cuman karena kayak gitu itu menurut keinginan para habaib itu karena etika yang dipakai. Karena orang pribumi terus terang aja mengedepankan norma-norma adat, norma-norma etika yang benar-benar hendak asor lah mencek Sunda mah kayak gitu. Jadi bukan berarti bahwa bangsa Indonesia, bangsa pribumi itu bodoh. Tidak, sangat tidak benar. Kalau mengatakan bahwa bangsa Indonesia bodoh, bisa dibodohi oleh para habaib, itu salah besar. Karena apa? Itu bukan karena kebodohan, karena adab yang dipakainya itu adab orang timur, adab orang kita, orang pribumi, yang benar-benar kalau kita ke yang lebih tua, kita yang ilmunya lebih tinggi atau mungkin yang lebih dihormati itu lebih hadap asor, lebih DP lah kayak gitu. Makanya Asia. Itu orang Asia. Itu adat kita, orang pribumi, orang Indonesia kayak gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa orang Indonesia bodoh-bodoh. Karena apa? Itu bisa terdoktrin dan itu bisa dibodohi oleh orang-orang Yaman. Itu sangat tidak benar. Karena kalau orang Indonesia seperti orang Timur Tengah itu nggak mungkin akan menganggap. Karena apa? Orang Indonesia sangat beradab. Orang Indonesia sangat benar-benar etikanya dipakai. Jadi di situ kan banyak yang disebut nama undak usuk bahasa lah. Dalam bahasa juga udah berbeda-beda. Sekarang bahasa kepada yang lebih bawah, yang lebih atas, yang lebih tua, yang dihormati itu udah berbeda-beda bahasanya. Enggak satu. Enggak. Kalau bahasa Arab itu satu bahasanya, tapi maknanya itu kalau bahasanya itu kalau orang Indonesia itu banyak. Makanya perlu digarisbawahi bahwa orang Indonesia itu tidak bodoh. Orang Indonesia pintar-pintar, cuman karena adabnya yang emang benar-benar peradabannya yang benar-benar tinggi dan sosialnya tinggi dan emang etikanya yang dipakai, maka lebih mengedepankan menghormati. Nah, yang dihormati itu malah gak menghormati yang dihormati, yang menghormatinya. Malah seenaknya. Saya merasa lebih sakit lebih sakit melihat saudara-saudara kita yang benar-benar lebih, kalau secara orang Belanda itu lebih dari Irlander kayak gitu, lebih dari Irlander. Kenapa? Sekarang kayak gini,
orang Indonesia taatnya kepada guru, taatnya kepada ibu bapak itu jarang sekali yang sampai mencium ujung kakinya. Nah sekarang kayak gini, orang Indonesia nah sekarang para habaib harus mencium kaki para habaib itu kan enggak, udah di luar etika kita, di luar norma adab kita. Saya lebih sakit daripada apa yang semuanya telah terjadi di Indonesia ini. Penjajahan nggak kayak gitu. Sekarang di Indonesia jajah berapa negara. Itu enggak kayak gitu. Nggak sampai seperti itu. Enggak seperti itu. Sekarang penjajahan ideologi, penjajahan didoktrinisasi otak. Pencucian otak itu di sini. Kenapa? Karena Indonesia itu emang bukan bodoh, tapi Indonesia beradab, orangnya sangat ramah, orangnya sangat mengedepankan etika. Makanya saya perlu membeberkan masalah ini karena banyak konten-konten yang lainnya itu saya mendengar dan melihat itu Indonesia katanya orang bodoh-bodoh karena Indonesia itu gampang didoktrin. Itu sangat salah. Orang Indonesia pintar-pintar. Karena apa? Orang Indonesia itu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu orangnya pintar, kurang gimana. B.J. Habibie orangnya pintar, banyak profesor, banyak para ahli kitab, itu orang Indonesia. Dan menjadi imam di Masjidil Haram itu orang Indonesia. Pernah mengimami di Masjidil Haram. Berarti orang Indonesia itu tidak bodoh. Indonesia itu benar pintar. Cuman ya kayak gitu, karena orang Indonesia itu adabnya, sosialnya tinggi gitu. Itu udah diakui dunia. Itu udah diakui dunia. Yang paling sosialnya tinggi, yang paling peradabannya emang ramah itu orang Indonesia. Orang-orang lain di orang Indonesia itu emang lebih cenderung ke ya mungkin lebih radikal lah kayak gitu. Orang Indonesia itu nggak kayak gitu. Ya, baik sahabat, obrolan kita pada kesempatan ini sangat menarik sekali. Jadi orang pribumi itu melakukan hal seperti itu karena adabnya yang tinggi. Karena adabnya yang tinggi, tidak mau istilahnya merasa lebih pintar atau merasa lebih tinggi, tapi karena adab dan akhlaknya yang tinggi sehingga mengedepankan melihat dari keilmuannya. Karena mereka itu seorang tokoh agama yang berdakwah menyebarkan Islam, notabene seperti itu, maka orang pribumi itu sangat menghargai ilmu, sangat menghormati. Apalagi ada embel-embel keturunan Nabi seperti itu. Makanya kita kan Nabi itu kan seorang uswah, contoh untuk kita semua gitu kan. Nah, sekarang kalau kita melihat dari para balawi ini, para habib ini, ya saya nggak menyatakan jelek sih, cuma bisa dilihat sendiri ya, seperti itu akhlak mereka, seperti itu. Nah, oke. Terus kira-kira Bah bagaimana ini Pak kelanjutannya? Apakah akan mendapatkan titik terang soal Balawi? Terus bagaimana yang kemarin saya lihat itu di media sosial, ada selembaran dari MUI katanya itu tertolak 100% Balawi itu, tapi nggak tahu itu benar apa tidak. Emang kalau menyikapi masalah fatwa MUI itu, emang kalau di media itu kan banyak yang hoax dan ada juga yang benar kayak gitu. Itu memang kita patut ditelusuri dulu masalah fatwa itu, apakah itu benar hoax, apakah itu benar. Tapi menurut secara DNA dia nggak mau masalah untuk kita debat pun nggak mau. Terus DNA kalau DNA kemarin kan sudah ada yang banyak
yang golongannya G. Iya. Iya, makanya itu kan ini kan pentolan-pentolannya yang Ya. soalnya kan ini para habaib itu tidak semua. Ini yang membuat kisruh, yang membuat menjadi keruh keadaannya itu kan itu cuma beberapa orang. Enggak semua para habaib, enggak. Ini cuma ya beberapa orang lah yang emang menjadi pentolan-pentolan para habaib yang emang dia mendobrak untuk kepada semua rakyat Indonesia itu bahwa nih saya keturunan Nabi, di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Nah begitu sebenarnya. Itu yang emang propagandanya terlalu tinggi dan dia terus-terusan mendoktrin. Itu kan bukan waktu yang sebentar mendoktrin itu. Emang dari zaman dulu itu emang kayak gini, cuman udah di gugat tapi nggak mampu juga Nah sekarang kan udah zaman teknologi dengan berbagai metode untuk untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa klan Ba'alawi itu bukan sah keturunan Nabi, yaitu dengan cara tes DNA, dengan cara pembuktian secara ilmu nasab dan banyak juga pembuktian yang lain. Dan sekarang kayak gini, semuanya itu ilmiah. Itu secara ilmiah kita sekarang kayak gini. Saudara Kiai Imad pun sudah menyatakan oke, kita berdebat, dan berdebat itu tidak terbuka, debat terbuka. Itu udah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh untuk membongkar masalah ini dan meluruskannya kepada masyarakat banyak. Ya. Karena kalau ini terus diperdebatkan dan ini nggak akan ada ujungnya. Karena apa? Ini tidak bertemu antara yang bermasalah dan yang memasalahkan, itu nggak bertemu. Nyampe sekarang itu belum ada pertemuan. Karena apa? Kemarin yang diwakili oleh Guru Gembul itu kan Guru Gembul itu sebenarnya pribadinya. Setelah saya melihat konten Guru Gembul itu karena pribadinya bukan mewakili Kiai Imad, bukan. Itu pribadi tertarik untuk berdebat masalah nasab ini menurut ilmu pengetahuan Guru Gembul. Setelah Guru Gembul mengkaji semua ilmu nasab, setelah memverifikasi semua keilmuan dari para habaib itu, dan beliau menyatakan bahwa saya tidak keterkaitan terhadap Kiai Imad untuk mewakili di Robiqah Alawiyah. Itu kan udah menunjukkan bahwa yang menggugat dan yang tergugat itu belum bertemu. Seharusnya ini harus bertemu antara Kiai Imad dan para habaib yang bersangkutan, yang memang mempropagandakan bahwa para habaib itu memang cucu Nabi. Dan banyak ilmu-ilmu nasab itu yang sudah mengklaim bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang sejaman untuk membuktikan bahwa klan Ba'alawi itu cucu Nabi, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu, sahabat. Jadi sampai sekarang masih belum ada titik terang masalah nasab ini ya. Belum ada titik terangnya. Dan medsos yang terjadi sekarang malah bertambah lagi bukti-bukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Seperti itu. Ya, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum ditutup, ada pesan atau kesan seperti apa, Mbak? Ya mungkin pesan dari saya pribadi saya ya. Selesaikanlah masalah ini. Karena apa? Kasihan umat, khususnya umat Islam. Ini harus cepat-cepat diselesaikan dan ini harus cepat. Karena Islam itu mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Karena kita satu saudara. Karena kalau ini berlanjut sampai berlarut-larut sampai anak cucu kita, ya gimana ini?
titik terangnya, titik temunya kan nggak ada sampai sekarang. Iya. Nah, oleh karena itu kepada Kiai Imad dan kepada yang bersangkutan saya mohon untuk lebih legowo lah, lebih menerima kenyataan dan lebih legowo tentang menerima apa yang terjadi pada masalah pribadinya. Seperti kayak gini, sekarang para habaib kalau toh benar tidak tersambung sampai ke Nabi, yakin legowo lah, menerima. Karena apa? Kan nggak ada untungnya ini, nggak ada untungnya kayak gini. Kita bertengkar sekarang, untungnya emang apa? Kan nggak ada. Karena apa? Kita kan hanya mengisrukan umat aja. Umat ini ya, sudah capek. Umat ini sudah capek. Karena apa? Tidak ada titik temunya dan tidak ada titik terangnya masalah ini. Karena apa? Ini masalah pribadi, masalah intern umat Islam, bukan masalah dengan umat yang lain. Kalau masalah dengan umat yang lain mungkin kita bisa ditarik dari umat mana berarti gitu. Tapi ini kan dari satu kubu umat Islam, kita bertengkar dengan satu saudara. Nah, ini kan sangat memalukan. Bagi saya, pesan saya mungkin begitu, selesaikanlah masalah ini secepatnya supaya umat lebih tahu dan umat lebih menerima. Bagi yang bersangkutan silakan untuk berdebat, mendebatkan masalah ini. Karena apa? Ini terlalu kalau sudah berlalu kalau sudah terlalu sebenarnya ini panjang banget. Karena apa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman yang lebih booming itu sekarang. Cuman berapa 2 tahun setengahan lah. Tapi ini sudah memporak-porandakan ketenangan umat Islam. Karena umat Islam itu perlu ketenangan. Karena agama itu, kata saya juga tadi, agama itu untuk ketenangan kita. Agama itu aturan dari Tuhan kepada kita untuk lebih baik dan lebih sempurna dalam hidup ini. Dari saya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah untuk pesannya ya, seperti itu ya. Jadi tolong segera diselesaikan biar umat menjadi damai. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.